Halo, bertemu kembali dengan saya masih di channel YouTube Kamu Harus Tahu. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara komponen cadangan dan wajib militer. Banyak orang yang menganggap bahwa komponen cadangan sama dengan wajib militer. Memang antara komponen cadangan dan wajib militer mempunyai persamaan, yaitu sama-sama merupakan suatu usaha sebuah bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Tetapi antara komponen cadangan dan wajib militer mempunyai perbedaan yang cukup mendasar, khususnya pada perekrutan. Oke, langsung saja kita pada pembahasannya. Untuk wajib militer, pengertian wajib militer ini saya kutip dari Wikimedia. Wajib militer adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda, terutama pria, biasanya berusia antara 18 sampai 27 tahun, untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Contoh negara-negara Asia yang melaksanakan wajib militer antara lain ada Korea Selatan, Korea Utara, Singapura, Thailand, Taiwan, dan masih banyak lagi. Indonesia tidak melaksanakan wajib militer. Sistem pertahanan yang dianut Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta atau perang total. Untuk mengimplementasikan sistem pertahanan rakyat semesta atau perang total, maka dibentuklah komponen cadangan. Komponen cadangan pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Dilihat dari pengertiannya antara wajib militer dan komponen cadangan, kita bisa melihat ada beberapa perbedaan. Kita ulas lagi perbedaan antara komponen cadangan dan wajib militer. Perbedaan yang pertama adalah unsur yang direkrut. Untuk wajib militer yang direkrut hanya satu unsur, yaitu warga negara. Untuk komponen cadangan, unsur yang direkrut ada 4. Yang pertama adalah warga negara atau sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua sumber daya alam. Yang ketiga sumber daya buatan. Yang keempat sarana dan prasarana nasional. Kemudian perbedaan yang kedua adalah sifat perekrutan. Untuk wajib militer, sifat perekrutannya dilihat dari namanya aja, wajib militer, maka sifatnya adalah wajib. Contohnya wajib militer di Singapura. Para pria penyandang warga negara Singapura dan izin tinggal tetap generasi kedua ketika mencapai usia 18 tahun diharuskan menjalani wajib militer sepenuh waktu selama 2 tahun dan harus berdinas di Angkatan Bersenjata Singapura atau kepolisian atau pasukan pertahanan sipil Singapura. Berbeda dengan komponen cadangan sifatnya sukarela, yaitu bagi warga negara yang berusia antara 18 sampai 35 tahun secara sukarela mendaftarkan diri, kemudian diseleksi yang memenuhi syarat dan lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Kemudian setelah mengikuti latihan dasar diangkat dan ditetapkan menjadi komponen cadangan. Perbedaan yang ketiga yaitu masa pengabdian. Masa pengabdian wajib militer rata-rata adalah 2 tahun. Ketika seorang warga negara berusia antara 18 sampai 27 tahun menjalani wajib militer, maka dia minimal harus menjalani masa selama 2 tahun untuk berlatih dan bertugas full sebagai seorang tentara. Setelah selesai menjalani wajib militer selama 2 tahun, kemudian wajib militer tersebut diberi 2 pilihan. Apakah tetap berkarir sebagai seorang tentara profesional atau kembali menjadi warga sipil biasa dan menjalani profesinya yang semula. Kita lihat contohnya para aktor-aktor Korea ketika mereka memasuki usia wajib militer, mereka harus menjalani wajib militer selama 2 tahun.
Selama 2 tahun itu mereka full menjadi seorang tentara profesional. Setelah masa wajib militernya selesai, mereka kembali ke profesinya semula di dunia akting. Berbeda dengan wajib militer, komponen cadangan masa pengabdiannya ada 2, yaitu masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif adalah ketika warga negara yang telah diangkat dan ditetapkan menjadi komponen cadangan melaksanakan latihan penyegaran dan melaksanakan panggilan mobilisasi. Pada masa aktif ini, komponen cadangan berstatus sebagai kombatan atau militer. Masa tidak aktif adalah ketika komponen cadangan sedang tidak melaksanakan latihan penyegaran atau sedang tidak dimobilisasi. Pada masa ini, komponen cadangan berstatus sebagai warga sipil biasa dan mengabdi sesuai profesinya masing-masing. Perbedaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu lembaga yang membina. Untuk wajib militer, karena statusnya full sebagai tentara, sebagai seorang militer, maka kedudukannya langsung di bawah pembinaan Panglima Angkatan Perang atau Panglima Angkatan Bersenjata negara masing-masing. Berbeda dengan komponen cadangan, karena komponen cadangan statusnya adalah sebagai warga sipil biasa yang menjadi cadangan militer, maka kedudukannya berada di bawah pembinaan Menteri Pertahanan. Jadi itu tadi perbedaan antara wajib militer dan komponen cadangan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.